Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai the internal audit. Untuk nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Julaiha Umatul Khoidiyah dengan NIM 200301025. Yang kedua ada Intan Salma Priscilia Ningtyas dengan NIM 200301034. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Indah Fitriawati dengan NIM 200301053. Yang pertama, hakikat audit internal. Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada bisnis yang sama kuatnya atau sama lemahnya di semua area. Dasar tujuan dan strategi internal audit adalah kelebihan dan kekurangan internal, kesempatan dan ancaman dari luar, dan pernyataan tujuan yang jelas. Proses dalam melakukan audit internal, informasi dikumpulkan dari manajemen, pemasaran, keuangan, dan akuntansi, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem manajemen informasi. Dibandingkan dengan audit eksternal, proses melakukan audit internal memberikan kesempatan lebih luas bagi para partisipan untuk memahami bagaimana pekerjaan, departemen, dan divisi mereka dapat berfungsi secara tepat dalam organisasi secara keseluruhan. Keterkaitan dalam melakukan audit manajemen strategi internal memberikan suatu cara untuk memahami kebiasaan dan fungsi serta efek dari keputusan yang diberlakukan dari fungsi bisnis yang dalam suatu perusahaan. Next. Yang kedua, the resource-based view atau pandangan berbasis sumber daya. Pendekatan RBV sehubungan dalam keuntungan kompetitif menyatakan bahwa sumber daya internal lebih penting bagi perusahaan daripada faktor eksternal dalam mendapatkan dan mempertahankan keuntungan kompetitif. Faktor-faktor yang paling menentukan kondisi perusahaan adalah yang pertama, physical resource atau semua aset fisik yang dimiliki, mencakup seluruh pabrik dan perlengkapannya, lokasi, teknologi, bahan mentah, dan mesin. Yang kedua, ada human resource atau sumber daya manusia, mencakup seluruh pegawai, pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan. Yang ketiga, ada organization resource atau sumber daya organisasi, berubah struktur perusahaan, proses perencanaan, sistem informasi, paten, merek dagang, data base, dan sebagainya. RBV teori menyatakan bahwa sumber daya adalah yang sebenarnya membantu perusahaan mengeksploitasi kelebihan yang dimiliki dan menetralisir ancaman dari luar. Next. Yang ketiga, ada manajemen atau manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan adalah segala proses manajerial sebagai persiapan masa depan. Perencanaan awal proses manajemen sebagai persiapan antara masa kini dan masa depan. Yang kedua, ada organizing atau pengorganisasian adalah segala aktivitas manajerial yang menghasilkan struktur tugas dan hubungan otoritas. Fungsi pengorganisasian manajemen dapat dikelompokkan ke dalam 3 aktivitas berurutan. Yang pertama, pemecahan tugas ke dalam pekerjaan. Yang kedua, penggabungan pekerjaan ke dalam departemen. Dan yang terakhir, ada pendelegasian otoritas. Yang ketiga, motivating atau pemotivasian adalah segala usaha yang dilakukan demi membentuk kebiasaan manusia. Yang keempat, ada staffing atau penempatan staf adalah aktivitas yang difokuskan pada tiap pegawai administrasi, gaji, keuntungan pegawai, interview, penugasan, pelatihan, keamanan pegawai, karir, dan sebagainya. Yang kelima, ada controlling atau pengendalian adalah segala aktivitas manajerial yang ditujukan untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang direncanakan. Contoh, kualitas keuangan, penjualan, persediaan, biaya, dan beban, hadiah, dan saksi. Pengendalian tersebut terdiri dari 4 langkah dasar, yaitu penetapan standar kinerja, penilaian
kinerja individual dan organisasional, pembandingan kinerja aktual dan standar kinerja yang direncanakan. Next. Marketing atau pemasaran. Pemasaran dapat dideskripsikan sebagai proses pendefinisian, pengantisipasian, penciptaan, serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa. Ada 7 fungsi pemasaran atau foundation of marketing pokok. Yang pertama ada customer analysis atau analisis konsumen, adalah pengamatan dan evaluasi kebutuhan hasrat dan keinginan konsumen melibatkan pengadaan survei konsumen, pengevaluasian strategi pemosisian pasar, dan pengembangan profil konsumen. Yang kedua ada selling produk atau service atau penjualan produk atau jasa, meliputi banyak aktivitas pemasaran seperti iklan, promosi, penjualan, perorangan, dan manajemen tenaga penjual. Yang ketiga ada produk atau service planning atau perencanaan produk dan jasa, meliputi berbagai aktivitas seperti uji pemasaran, pemosisian produk dan merek, pemanfaatan garasi, pengemasan, penentuan, dan pelayanan pelanggan. Yang keempat ada pricing atau penetapan harga. Terdapat 5 pemangku kepentingan atau stakeholder yang mempengaruhi keputusan, yaitu konsumen, pemerintah, pemasok, distributor, dan pesaing. Yang kelima ada distribution atau distribusi, mencakup penggunaan saluran-saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi tempat retail, wilayah penjualan, tingkat dan lokasi persediaan. Yang keenam ada marketing research atau riset pemasaran, adalah pengumpulan, pencatatan, dan penganalisian data yang sistematis mengenai berbagai persoalan yang terkait dan pemasaran barang dan jasa. Riset pemasaran dapat mencakup kekuatan, kelemahan yang penting, dan riset pemasaran menggunakan berbagai skala, instrumen, produk, prosedur, konsep, dan teknik untuk mengumpulkan informasi. Dan yang terakhir ada opportunity analysis atau analisis peluang, yang melibatkan penilaian atas biaya, manfaat, dan beresiko yang terkait dengan keutusan pemasaran. Next. Keuangan atau akuntansi. Kondisi keuangan seringkali dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik posisi kompetitif perusahaan dan daya tariknya bagi investor. Menentukan kekuatan dan kelemahan keuangan suatu organisasi sangat penting untuk merumuskan strategi secara efektif. Fungsi keuangan dan akuntansi menurut James Van Horner terdiri dari atas 3 keputusan, yaitu yang pertama keputusan investasi atau investment decision adalah keputusan ini disebut juga penganggaran modal atau capital budgeting, adalah alokasi dan realokasi modal dan sumber daya untuk proyek, produk, aset, dan divisi suatu organisasi. Yang kedua ada keputusan pembiayaan atau financing decision, yaitu menentukan struktur modal terbaik untuk perusahaan dan meliputi usaha mencermati beragam metode yang biasa digunakan perusahaan untuk mengumpulkan modal. Sebagai contoh, dengan pengeluaran saham, menambah utang, menjual aset, atau menggunakan gabungan dana dengan cara-cara tersebut. Dan terakhir ada keputusan dividen atau dividen decision, yaitu menentukan jumlah dana yang ditahan pada perusahaan dibandingkan jumlah yang dibayarkan kepada pemegang saham. Keputusan ini berkenaan dengan isu-isu seperti presentase laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, stabilitas dividen yang dibayarkan dari waktu ke waktu, dan pembelian kembali atau penerbitan saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julika. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio keuangan dasar.
Rasio keuangan dihitung dari laporan laba rugi dan neraca suatu perusahaan. Menghitung rasio keuangan adalah seperti mengambil gambar karena hasilnya mencerminkan situasi di satu titik tertentu. Rasio keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis sebagai berikut. Yang pertama ada liquidity ratio atau rasio likuiditas. Rasio ini adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek yang akan jatuh tempo. Yang kedua yaitu leverage ratio atau rasio pengungkit, yaitu mengukur sejauh mana sebuah perusahaan dibiayai dengan utang. Yang ketiga, activity ratio atau rasio aktivitas adalah mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Yang keempat ada profitability ratio atau rasio profitabilitas, yaitu mengukur keefektifan manajemen secara keseluruhan sebagaimana ditunjukkan oleh pengembalian atau return yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Yang kelima ada grow ratio atau rasio pertumbuhan, adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan industri. Selanjutnya mengenai produksi atau operasi. Fungsi produksi atau operasi atau disebut juga production or operation function, suatu bisnis terdiri dari semua aktivitas yang mengubah semua input menjadi barang atau jasa. Manajemen produksi atau operasi berkaitan dengan input transformasi dan output yang beragam dari satu industri dan pasar ke industri dan pasar yang lain. Menurut Roger Schroeder, menyatakan bahwa manajemen produksi atau operasi terdiri atas 5 fungsi atau area keputusan, yaitu yang pertama proses. Keputusan proses berkaitan dengan rancangan sistem produksi fisik. Bagaimana berbagai keputusan spesifiknya mencakup pilihan teknologi, tata letak fasilitas, analisis alur proses, lokasi fasilitas, perimbanan lini, pengendalian proses, dan analisis transportasi. Yang kedua ada capacity atau kapasitas. Keputusan kapasitas berkaitan dengan penentuan tingkat output optimal bagi organisasi, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlampau sedikit. Yang ketiga ada inventory atau persediaan. Keputusan persediaan menyangkut pengelolaan tingkat bahan mentah, proses pengerjaan, dan barang jadi. Yang keempat ada workforce atau angkatan kerja. Keputusan angkatan kerja berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja terampil, tidak terampil, klerikal, dan manajerial. Yang terakhir ada quality atau kualitas. Keputusan kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa barang dan jasa berkualitas tinggilah yang diproduksi. Selanjutnya mengenai penelitian dan pengembangan. Organisasi berinvestasi pada lead bank karena mereka percaya bahwa investasi semacam itu akan menghasilkan produk atau jasa yang superior dan yang memberi mereka keunggulan kompetitif. Anggaran lead bank diarahkan untuk mengembangkan produk-produk baru sebelum pesaing melakukannya, untuk meningkatkan kualitas produk atau untuk memperbaiki proses produksi sehingga dapat menekan biayanya. Manajemen fungsi lead bank yang efektif membutuhkan kemitraan yang strategis dan operasional antara fungsi lead bank dengan fungsi-fungsi bisnis penting lainnya. Semangat kemitraan dan sikap saling percaya antara manajer umum dengan manajer lead bank tampak nyata di perusahaan-perusahaan terbaik ini. Perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan baik ini berusaha mengorganisasi berbagai aktivitas lead bank sedemikian rupa sehingga menghapus pemisahan lead bank dari divisi-divisi lain di perusahaan dan mendorong semangat kemitraan antara para manajer lead bank dan manajer lain dalam perusahaan. Fungsi-fungsi penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut. Pengembangan produk-produk baru sebelum didahului oleh pesaing, kemudian meningkatkan kualitas produk, meningkatkan proses produksi untuk mengurangi biaya, dan yang terakhir ada fungsi-fungsi ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Selanjutnya mengenai penelitian dan pengembangan atau lead bank internal dan eksternal. Distribusi biaya dalam aktivitas lead bank berbeda-beda dari satu perusahaan dan industri ke perusahaan dan industri yang lain.
Tetapi total biaya lead bank umumnya tidak melebihi biaya awal produksi dan pemasaran. Pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan untuk menentukan alokasi anggaran lead bank adalah sebagai berikut. Pembiayaan sebanyak mungkin proposal proyek, penggunaan metode presentasi penjualan, penganggaran yang kurang lebih sama dengan yang dikeluarkan pesaing untuk lead bank, kemudian penentuan seberapa banyak produk baru yang berhasil yang dibutuhkan untuk memperkirakan investasi lead bank yang diperlukan. Kemudian lead bank dalam organisasi memiliki dua bentuk dasar. Yang pertama, lead bank internal, di mana sebuah organisasi menjalankan departemen lead banknya sendiri. Yang kedua, lead bank kontrak atau lead bank eksternal, di mana perusahaan merekrut para peneliti independen atau lembaga independen untuk mengembangkan produk-produk tertentu. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Informasi menghubungkan semua bisnis dan menyediakan landasan bagi semua keputusan manajerial. Informasi merupakan batu pertama bagi semua organisasi. Informasi merepresentasikan sumber penting keunggulan atau kelemahan manajemen kompetitif. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk meningkatkan kinerja sebuah bisnis dengan cara meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Sistem informasi manajemen atau SIM atau biasa disebut juga Management Information System MIS memperoleh bahan mentah atau materialnya dari evaluasi eksternal dan internal sebuah organisasi. SIM mengumpulkan data mengenai pemasaran, keuangan, produksi, dan hal-hal yang terkait dengan personalia secara internal. Juga faktor-faktor sosial, budaya, demografis, lingkungan, ekonomi, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan kompetitif secara eksternal. Selanjutnya mengenai analisis rantai nilai atau value chain analysis. Menurut Porter, bisnis suatu perusahaan dapat digambarkan dengan baik dengan value chain atau rantai nilai, di mana total pendapatan dikurangi total biaya, semua aktivitas yang dipakai untuk mengembangkan dan memasarkan produk atau jasa yang menghasilkan suatu nilai. Semua perusahaan di suatu industri memiliki rantai nilai yang serupa yang mencakup berbagai aktivitas seperti memperoleh bahan mentah, merancang produk, membangun fasilitas manufaktur, mengembangkan perjanjian kerjasama, dan menyediakan layanan konsumen. Value Chain Analysis atau VCA adalah suatu proses di mana suatu perusahaan menentukan biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas organisasional, mulai dari membeli bahan baku, memproduksi barang, hingga memasarkannya. VCA bertujuan untuk mengidentifikasi di mana letak keunggulan dan kelemahan biaya rendah di sepanjang rantai nilai dari bahan baku, hingga aktivitas pelayanan pelanggan. VCA memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi secara lebih baik kekuatan dan kelemahannya sendiri, khususnya bila dibandingkan dengan analisis rantai nilai pesaing dan data mereka sendiri yang diteliti dari waktu ke waktu. Penentuan tolak ukur atau benchmarking adalah alat analisis yang digunakan untuk menentukan apakah aktivitas-aktivitas rantai nilai sebuah perusahaan kompetitif bila dibandingkan dengan pesaing, dan dengan begitu kondusif untuk memenangkan pangsa pasar. Selanjutnya mengenai matriks evaluasi faktor internal atau IV matrix. Penyusunan matriks evaluasi faktor internal yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting dan juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan di area fungsional bisnis. Matriks evaluasi faktor internal dapat dikembangkan dalam 5 langkah. Yang pertama, buat daftar faktor-faktor internal utama sebagaimana yang disebutkan dalam proses audit internal. Masukkan 10-20 faktor internal termasuk kekuatan maupun kelemahan organisasi. Daftar terlebih dahulu kekuatannya, kemudian kelemahannya. Buat spesifik mungkin dengan menggunakan persentase, rasio, dan angka-angka perbandingan. Yang kedua, berilah pada setiap faktor tersebut bobot yang berkisar dari 0,0 atau tidak penting sampai 1,0 atau semua penting. Bobot yang diberikan pada suatu faktor
tertentu menandakan signifikansi relatif faktor tersebut bagi keberhasilan industri perusahaan. Terlepas dari apakah faktor utama itu adalah kekuatan atau kelemahan internal, faktor-faktor yang dianggap memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja organisasional harus diberi bobot tertinggi. Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1,0. Yang ketiga, berilah peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor untuk mengindikasikan apakah faktor tersebut sangat lemah atau peringkat 1, lemah atau peringkat 2, kuat atau peringkat 3, atau sangat kuat peringkat 4. Yang keempat, kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor bobot bagi masing-masing variabel. Yang kelima, jumlahkan skor bobot masing-masing variabel untuk memperoleh skor bobot total organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada studi kasus, yaitu analisis audit internal pada studi kasus perusahaan Amazon. Studi kasus perusahaan Amazon. Amazon.com yang berpusat di Seattle, Washington, menjual kira-kira 5 juta judul buku yang berbeda. Namun, perusahaan tersebut juga menjual ratusan produk lainnya, mulai dari alat musik dan alat elektronik hingga kebutuhan untuk hewan peliharaan. Untuk kuartal ketiga 2007, laba bersih Amazon meningkat 2,5% menjadi 80 juta dolar. Sementara pendapatannya meningkat 13% menjadi 3,2 miliar dolar. Selain menjual produk, Amazon.com menawarkan jasa kepada para pengembang web, pembuat film, dan musik independen, dan juga menawarkan transaksi penjual pihak ketiga di situs webnya ke pelanggan seperti Target, Office Depot, dan ke bisnis-bisnis kecil. Amazon juga mengadakan kontrak bisnis lain dengan menawarkan jasa distribusi dan penyimpanan di gudang. Misi Amazon.com adalah menjadi perusahaan yang paling berpusat pada pelanggan di bumi, di mana pelanggan dapat menemukan semua hal yang ingin mereka beli secara online dan berusaha keras untuk memberikan harga yang serendah mungkin kepada pelanggan. Bisnis penjual pihak ketiga perusahaan terhitung 28% dari unit yang terjual. Bisnis internasional kira-kira 45% dari penjualan, sementara non-media mewakili 34% dari penjualan. Next. Selanjutnya masuk kepada analisis. Pada studi kasus Amazon ini terdapat internal audit pada Amazon, yaitu diantaranya ada pemasaran, distribusi, teknologi, manajemen dan organisasi, dan keuangan. Yang pertama ada pemasaran. Strategi pemasaran Amazon dirancang untuk meningkatkan lalu lintas pelanggan di situs web perusahaan, untuk meningkatkan pembelian ulang, untuk membangun kesadaran atas produk dan layanan yang tersedia, dan untuk menguatkan nama merek Amazon.com. Amazon.com menggunakan kampanye seperti surat elektronik atau email, periklanan portal, dan pencarian bersponsor sebagai cara utama untuk beriklan. Promosi khusus juga digunakan seperti promosi game konsol Xbox 360 yang diadakan pada Desember 2006. Amazon juga memasarkan produknya melalui associate program mereka, di mana mereka mengadakan kontrak dengan situs web lain guna mengarahkan pelanggan ke situs web Amazon untuk membeli produk. Amazon membayar komisi kepada peserta dalam program tersebut untuk referensi pelanggan yang menghasilkan penjualan. Next. Selanjutnya, internal audit yang kedua ada distribusi. Amazon.com berkantor pusat atau sewa di Seattle, Washington. Fasilitas-fasilitas lainnya seperti pusat pemenuhan dan gudang, serta kantor layanan konsumen berlokasi di seluruh Amerika Serikat, terutama di California, Delaware, Florida, Kansas, Kentucky, Nevada, Dakota Utara, Pennsylvania, Carolina Selatan, Texas, Virginia, Washington, Virginia Barat, dan Wisconsin. Perusahaan menyewa kantor, operasi pemenuhan, dan gudang layanan konsumen. Fasilitas lainnya di luar Amerika Serikat. Kantor-kantor internasionalnya terutama berlokasi di Cina, Prancis, Jerman, India, Irlandia, Jepang, Luxembourg, dan Inggris.
Amazon mengadakan perjanjian dengan BNSF Logistik pada tahun 2006 untuk membantu Amazon dalam mengelola arus barang masuk ke Amerika Serikat guna mengoptimalkan ketersediaan barang yang ingin dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya, internal audit yang ketiga adalah teknologi. Strategi perusahaan terbaru adalah untuk memfokuskan upaya pengembangannya pada inovasi dengan menciptakan dan meningkatkan peranti lunak miliknya sendiri dan dengan melisensi atau mendapatkan secara komersial teknologi yang telah dikembangkan untuk aplikasi lainnya ketika dibutuhkan. Amazon berinvestasi dalam beberapa area teknologi termasuk inisiatif digital, platform penjual, dan layanan web. Aplikasi-aplikasi komputer ini dibutuhkan untuk aktivitas seperti pemenuhan operasi layanan konsumen, melacak pesanan, mengelola persediaan, memastikan pengiriman pesanan dengan benar, dan memfasilitasi transaksi pembayaran. Selanjutnya, audit internal yang keempat adalah manajemen dan organisasi. Amazon berhasil merekrut para eksekutif terbaik yang ada dari Walmart, Microsoft, Barnes and Noble, dan Symantec untuk bekerja di bidang-bidang seperti pemasaran, pengembangan peranti lunak, keuangan, dan distribusi. Amazon bergantung pada karyawan yang berkualitas untuk mempertahankan dan meningkatkan sistem teknologinya, serta untuk menangani masalah layanan konsumen. Selanjutnya, untuk internal audit yang terakhir adalah keuangan. Laporan operasi mengindikasikan adanya peningkatan penjualan Amazon dari 2005 hingga 2006, yaitu 8,5 miliar dolar menjadi 10,7 miliar dolar, dan penurunan laba bersih selama kurun waktu yang sama sebesar hampir 169 juta dolar. Laba bersih sebesar 190 juta dolar pada 2006 dan 359 juta dolar pada 2005. Amazon akan mengumumkan bahwa perusahaan ini akan membeli kembali hingga 500 juta dolar saham biasa Amazon di sepanjang tahun 2008 jika perusahaan menganggap bahwa sahamnya dinilai lebih rendah dari nilai sebenarnya atau undervalue. Amazon berusaha untuk meneruskan strateginya untuk mengembangkan layanan baru, penawaran produk, dan hubungan rekan sembari terus memantapkan layanan yang telah ada, menjadi tantangan tersendiri bagi Amazon untuk terus bergerak maju dan terus berkembang pesat. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Manajemen pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen mempresentasikan operasi inti dari sebagian besar bisnis. Audit manajemen strategis operasi internal suatu perusahaan penting bagi kesehatan organisasional. Banyak perusahaan masih lebih suka dinilai semata-mata berdasarkan kinerja umum mereka. Namun demikian, semakin banyak organisasi yang berhasil menggunakan audit internal untuk memperoleh keunggulan kompetitif atas para pesaing mereka. Metodologi-metodologi yang sistematis untuk melakukan penilaian kekuatan sampai kelemahan belum dikembangkan secara baik dalam literatur manajemen strategis. Tetapi jelas bahwa para penyusun strategis harus mengidentifikasi serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal untuk secara efektif merumuskan dan memilih di antara strategi-strategi alternatif. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.